Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasbuddin SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Izinkanlah kami sebagai kelompok 1 untuk menjelaskan materi tentang pendidikan di Indonesia. Adapun anggota kelompok 1 yaitu yang pertama Riksa Angeli atau saya sendiri sebagai ketua kelompok. Yang kedua yaitu Satriani sebagai pemateri pertama. Yang ketiga yaitu Reski Ramadhani sebagai pemateri kedua. Yang keempat yaitu Tarak sebagai pemateri ketiga. Yang kelima yaitu Sulaiman Putra sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita akan mendengarkan pemateri yang sudah ditentukan. Pendidikan sendiri didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan di Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karakteristik pendidikan di Indonesia. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas berbunyi, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Ini berarti bahwa teori-teori dan praktik-praktik pendidikan yang diterapkan di Indonesia haruslah berakar pada kebudayaan Indonesia dan agama. Kenyataannya menunjukkan bahwa kita belum memiliki teori-teori pendidikan yang khas dan sesuai dengan budaya bangsa. Kita sedang mulai membangunnya. Karakteristik sistem pendidikan nasional Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Redja Mudioharjo sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik sosial budaya. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu kebudayaan yang timbul sebagai usaha budidaya rakyat Indonesia yang berbentuk kebudayaan lama dan asli. Kebudayaan baru yang dikembangkan menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Yang kedua, karakteristik dasar. Dasar yuridis formal dari sistem pendidikan nasional Indonesia yang bersifat ideal adalah Pancasila sebagai dasar negara, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang bersifat regulasi atau mengatur bersumber pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 31 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang ketiga, karakteristik tujuan. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa yang cerdas adalah kehidupan bangsa dalam segala sektor, politik, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan sebagainya, yang makin menjadi kuat dan berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negara dan negara sehingga mampu menghadapi gejolak apapun. Yang keempat, karakteristik kesisteman pendidikan nasional merupakan suatu keseluruhan kegiatan dan satuan pendidikan yang dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan untuk ikut berusaha mencapai tujuan nasional. Pendidikan nasional mempunyai tugas utama agar tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
dari pasal 31 ayat 31 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional diatur dengan undang-undang. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 8 Juli 2003. Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diberlakukan setelah diundang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 dan penjelasan atas Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301 oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 8 Juli 2003 di Jakarta. Undang-Undang nomor 48 atau PRP 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing atau Lembaran Negara tahun 1960 nomor 155. Tambahan Lembaran Negara nomor 2103 Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara tahun 1989 nomor 6. Tambahan Lembaran Negara nomor 3390 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas mencabut yang pertama Undang-Undang nomor 48 PRP 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing atau Lembaran Negara tahun 1960 nomor 155. Tambahan Lembaran Negara nomor 2103. Yang kedua, Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara tahun 1989 nomor 6. Tambahan Lembaran Negara nomor 3390. Making great products take to lead in products innovation listening to customers and learn what they need. Undang-Undang Nomor 48 PRP 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing. Lembaran Negara tahun 1960 nomor 155. Tambahan Lembaran Negara nomor 2103 Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara tahun 1989 nomor 6. Tambahan Lembaran Negara nomor 3390. Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional dilakukan untuk memperbaharui visi misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang zaman yang selalu berubah. Pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut: mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan
masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Dan kelima, memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenjang Program Pendidikan Nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 8, Sistem Pendidikan Indonesia memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan level perkembangan peserta didik, kemampuan yang ditingkatkan, dan tujuan yang hendak diraih. Berdasarkan peraturan hukum tersebut, jenjang pendidikan dibagi menjadi 3, yakni 1. Pendidikan dasar. Jenjang yang menjadi basis untuk meneruskan ke pendidikan menengah. Pendidikan dasar bisa berbentuk sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah. Adapun jenjang yang setara dalam bentuk lain, misal madrasah sawiyah dan sekolah menengah pertama. 2. Pendidikan menengah berikutnya. Ada jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contoh bentuk dari pendidikan menengah antara lain madrasah aljah, madrasah aljah kejuruan, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah atas. 3. Pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi mencakup beberapa program pendidikan. Sebut saja diploma sarjana, magister, dokter, dan spesialis. Jenis-jenis program pendidikan nasional. Jenis-jenis program pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9, Sistem Pendidikan Indonesia ialah kelompok yang berbasis pada kespesifikan tujuan pendidikan dari suatu entitas. Jenis-jenis program pendidikan nasional meliputi 1. Pendidikan umum, 2. Pendidikan keagamaan, 3. Pendidikan akademik, 4. Pendidikan vokalis, 5. Pendidikan kejuruan, 6. Pendidikan khusus, 7. Pendidikan profesi. Jalur program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 7, Sistem Pendidikan Indonesia menjadi wahana yang dilewati para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikut ini adalah beberapa jalur pendidikan di dalam negeri. 1. Pendidikan formal, 2. Pendidikan non-formal, 3. Pendidikan informal. Nah, dari materi teman-teman saya tadi, saya memberikan sebuah kesimpulan, yaitu pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia,
baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud, dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Depdiknas. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar, dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Baik, begitulah penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.